Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri nan jauh di sana, bertahtalah seorang raja yang sangat bijaksana. Dia memimpin negerinya dengan adil, sehingga rakyatnya makmur dan sejahtera. Sang raja memiliki beberapa pengawal dan pasukan-pasukan yang kuat. Dalam menjalankan pemerintahannya, sang raja dibantu oleh para menteri. Namun, di tengah kehidupan yang makmur dan sejahtera, daerah kerajaan ini kemudian dilanda musim kekeringan, sehingga rakyat kesulitan untuk mendapatkan air. Bantuan air yang dikirimkan kerajaan untuk rakyat ternyata tidak mencukupi. Suatu hari, raja memanggil 3 orang menteri kepercayaan untuk diberi tugas. Kalian harus kerja keras menggali tanah untuk mencari mata air. Dan juga kalian bertiga saya tugaskan mencari penyebab kekeringan dan perhatikan kehidupan rakyat. Siap, Paduka. Laksanakan. Bagaimana ini? Saya sudah mencari air di mana-mana. Semua tempat kering, tidak ada air. Saya akan arahkan rakyat kerja bakti. Ayo kerja. Saya akan membuat sumur baru. Ayo prajurit, kita gali tanah untuk mencari mata air. Siap, Paduka Menteri. Kesempatan yang berbeda, raja memanggil penasehat kerajaan dan meminta masukan serta saran atas situasi dan kondisi saat ini. Paduka, sebaiknya kita melakukan sholat istisqa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Kak Adek makan permen sugus. Itu ide yang bagus. Penasehat, segera siapkan pengumuman. Siap, Paduka Raja. Perhatian!
warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bahwa hari ini Raja mengajak seluruh rakyat dan penghuni istana untuk bersama-sama melaksanakan sholat istisqa sebagai ikhtiar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan untuk mengatasi kekeringan di wilayah kerajaan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh penduduk kerajaan pun bergembira menyambut turunnya hujan yang sudah lama dinanti-nantikan. Terima kasih penasehat atas idenya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa kita semua. Sudah menjadi kewajiban saya, Paduka Raja. Sebaiknya kita melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya. Seluruh penduduk kerajaan merasakan keberkahan hidup yang tak pernah berkurang. Namun, di tengah kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh penduduk, pada suatu hari turunlah hujan dengan sangat lebat. Air yang turun seperti dicurahkan dari langit. Meskipun sudah 2 hari, hujan lebat tak kunjung berhenti, hingga menyebabkan air menggenang di mana-mana. Dan akhirnya banjir pun melanda dengan dahsyat. Bagaimana ini? Barang-barang di rumahku semuanya terendam air. Aku tidak bisa masuk rumahku karena air sudah setinggi genteng. Ayo, cepat, cepat. Kita harus menyelamatkan diri. Air sudah semakin tinggi. Desa kita akan tenggelam.
keluarga, dan barang-barangnya ke tempat pengungsian. Setelah banjir mereda, lumpur, sampah, kotoran, dan barang-barang yang hanyut terbawa banjir berserakan di mana-mana, menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengundang banyak nyamuk dan lalat. Wabah penyakit pun menjangkiti banyak penduduk kerajaan. Sementara itu, di istana kerajaan, raja berencana memberi bantuan pada rakyatnya. Raja pun memanggil 3 menterinya. Pengawal, coba kalian panggil 3 menteri untuk menghadap. Siap, Paduka Raja. Paduka Raja, ada apa gerangan? Paduka memanggil. Seperti yang kalian lihat, rakyat kita menderita akibat banjir. Betul, Paduka. Mereka kekurangan bahan makanan dan air bersih. Banyak juga di antara mereka yang sakit karena lingkungan yang sangat kotor, Paduka. Maka dari itu, saya bermaksud untuk memberikan bantuan kepada mereka. Tolong, kalian bagikan bahan makanan dan minuman, serta obat-obatan dan juga tabib untuk mengobati mereka. Siap, Paduka Raja. Ya sudah, kerjakan sekarang. Baik, Paduka Raja. Segera kami laksanakan.
lebih cepat. Bantuan sembako harus segera menuju lokasi bencana. Siap diberangkatkan, Tuan Menteri. Ayo bunyikan sirenenya. Berangkat. Tunggu. Supaya perjalanan selamat sampai tujuan, kita berdoa dulu. Doa naik kendaraan. Subhanallazi sahorolana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mereka pun sampai di lokasi bencana. Para menteri, prajurit, dan tabib segera membagikan sembako yang sudah dipersiapkan dan membersihkan kotoran serta sampah-sampah yang terbawa banjir. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Ayo, prajurit, pindahkan semua barang ke posko. Saya ingin mengisi perutku dulu. Ya, saya lapar. Siap, laksanakan, Tuan Menteri. Ayo cepat, kawan. Hati-hati, jalanannya licin, banyak lumpur. Perjalanan yang melelahkan. Saya mau tidur dulu ya. Ngantuk. Tabib, ayo segera kita periksa para korban di posko. Baik, Tuan Menteri, akan segera saya periksa. Dingin banget, pusing. Saya akan siapkan selimut dan buatkan racikan obat penghangat. Terima kasih, Tabib. Duh, gatel banget. Tuan, minum ramuan ini ya, supaya gatal-gatalnya hilang. Terima kasih, Tabib. Aduh, perutku sakit. Perut saya sakit banget. Tolong saya, Tabib. Sabar ya, minumlah ramuan ini. Terima kasih, Tabib.
Menteri Kaisar Remix. Komando latihan pertempuran, di sini para raider dilahirkan dengan jiwa satria. Infanteri namanya, sang tamarga pedoman kita. Gunung, hutan, rawa, laut kita, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, tidak mau selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Tidak mau rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama. Di bawah lautan ibu pertiwi, biarlah tak pernah ingkar janji untuk dukung bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati. Para prajurit dan tabib bekerja dengan cepat sehingga semua permasalahan dapat teratasi dengan baik. Namun, hanya satu menteri yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Sementara dua menteri yang lain hanya makan dan tidur sambil menunggu semua pekerjaan selesai. Kemudian mereka kembali ke istana untuk melaporkan hasil pekerjaan mereka kepada raja. Wahai para menteriku, bagaimana dengan tugas yang aku berikan kepada kalian? Alhamdulillah Paduka Raja, kami sudah menyelesaikannya dengan baik. Seluruh sembako sudah dibagikan dan seluruh kotoran akibat banjir sudah dibersihkan. Bagus. Sekarang saya ada tugas baru yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, carilah kalung yang ada di sekitar kebun istana. Yang kedua, isilah kalung kosong yang kalian temukan dengan hasil kebun yang ada di istana ini. Dan yang ketiga, kembalilah menghadap kepadaku dengan kalung yang sudah terisi dan terikat rapi. Baik, Paduka Raja. Kami siap melaksanakannya. Kami mohon diri untuk segera melaksanakan perintah Paduka.
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Paduka Raja. Teman-teman, apakah sudah selesai mengumpulkan hasil kebun? Saya sudah selesai. Cepat kan? Sekarang saya mau santai dulu. Saya bahkan sudah mengikat rapi karungku. Sekarang saya mau tidur dulu di bawah pohon itu. Ngantuk. Wah, kalian cepat sekali selesainya. Saya sepertinya masih lama. Biarlah, saya akan terus mengumpulkan hasil kebun ini sampai karungku penuh. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pekerjaannya, akhirnya ketiga menteri itu segera menemui raja, didampingi oleh pengawal. Paduka Raja yang mulia, kami telah menjalankan dan menyelesaikan apa yang Paduka perintahkan. Kami siap menunggu perintah selanjutnya, Paduka Raja. Saya juga sudah, Paduka Raja. Baiklah, terima kasih menteriku. Kalian tidak usah khawatir. Saya tidak akan membuka karung yang sudah kalian ikat rapi. Dan memang saya tidak perlu tahu isi karung kalian. Pengawal, siap Paduka. Saya sudah siapkan 3 kamar untuk ketiga menteriku ini. Tolong bawa ketiga menteri ini menuju kamar mereka masing-masing. Mereka akan berada di sana selama 3 hari. Mereka boleh melakukan apa saja di kamar mereka masing-masing. Hanya saja tidak ada makanan apapun di kamar itu. Jadi isi karung yang mereka bawa inilah yang akan jadi persediaan makanan mereka selama 3 hari ini. Baik, Paduka Raja. Perintah Paduka akan segera saya laksanakan. Mari, Tuan Menteri, ikuti saya. Pengawal, jangan lupa. Setelah mereka masuk ke kamar mereka masing-masing, kalian kunci pintunya dari luar. Dan serahkan kuncinya pada saya. Baik, Paduka Raja. Pengawal pun mengantar ketiga menteri tersebut memasuki kamarnya masing-masing. Kemudian mengunci pintunya dari luar sesuai perintah raja. Tak lupa mereka menyerahkan kuncinya kepada sang raja. Nah, seperti apakah keadaan ketiga menteri tersebut di kamarnya masing-masing? Mari kita saksikan. Alhamdulillah, Allah memberi
memberiku kenikmatan yang luar biasa. Saya bisa beristirahat dari tugasku sehari-hari sambil menikmati buah-buahan dan sayuran segar hasil kebun istana yang saya kumpulkan sendiri. Di sini juga ada buku-buku yang bisa saya baca untuk menambah pengetahuanku. Baik sekali, Paduka Raja. Wah, enak nih. Saya bisa tidur-tiduran di kasur yang mewah sepanjang hari. Tapi di sini tidak ada makanan. Saya hanya mengambil buah-buahan busuk dan sayuran yang sudah kering. Bagaimana ini? Aduh, benar-benar kacau. Kenapa saya tidak memilih buah-buah yang segar? Bagaimana ini? Wih, asik banget ini. Bisa santai, tidak ada pekerjaan, tidak ada yang ganggu. Terus, bagaimana saya makan? Pintu kamar ini terkunci selama 3 hari. Dan yang ada di karungku hanyalah rumput-rumput dan ranting-ranting kering. Waduh, tidak ada makanan lain. Saya harus makan apa selama 3 hari? Wah, bagaimana ini?
Begitulah, selama 3 hari tidak ada yang tahu bagaimana keadaan para menteri tersebut. Akhirnya, tibalah saatnya sang raja mengunjungi satu persatu kamar ketiga menterinya. Wahai Menteri Satu, bagaimana keadaanmu? Ampun, Paduka Raja. Hamba menyesal. Hamba ingin berkata jujur. Karung yang saya bawa ini hanya berisi rumput dan ranting-ranting kering. Jadi, selama 3 hari ini hamba tidak makan apapun. Bukankah saya sudah menyuruhmu memetik sayuran dan buah-buahan yang segar? Ampun, Paduka Raja. Hamba mohon maaf. Tidak patuh pada perintah Paduka. Tidak perlu meminta maaf padaku. Minta maaflah pada dirimu sendiri. Menteri 2, apa yang terjadi denganmu? Ampun, Paduka Raja. Hamba hanya mengambil buah-buah yang busuk yang jatuh di tanah dan sayur-sayuran yang sudah tidak segar. Hamba tidak pernah menyangka kalau semua itu untuk persediaan makanan hamba sendiri selama 3 hari. Jadi, maksudmu kalau untuk orang lain, kamu boleh memilih buah-buahan yang busuk dan sayuran yang sudah tidak segar? Ampun, Paduka Raja. Hamba mohon maaf. Tidak perlu minta maaf padaku. Minta maaflah pada dirimu sendiri. Menteri 3, kamu terlihat segai-bugai. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Terima kasih Paduka Raja. Paduka telah menyediakan bagi hamba kamar yang sangat nyaman dengan persediaan buah-buahan dan sayuran segar yang hamba petik dan pilih sendiri. Sungguh satu kehormatan yang besar bagi hamba. Apakah kamu tidak tahu kalau buah-buahan dan sayur-sayuran yang kamu petik adalah untuk kamu sendiri? Hamba tidak tahu, Paduka. Hamba hanya menjalankan perintah Paduka dengan sebaik-baiknya. Menteri-menteriku, kemarilah. Baik, Paduka Raja. Setelah memberikan tugas pada menteri-menteriku semua, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan menangani segala permasalahan di kerajaan kita adalah karena kesungguhan seorang menteri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selamat kepada Menteri 3. Saya nobatkan Anda menjadi Menteri Utama di kerajaan kita. Terima kasih.
kasih Paduka Raja. Hamba akan berusaha menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Wahai temanku, dengarkan ini. Ku punya 4 kata ajaib yang selalu bisa engkau gunakan setiap waktu, setiap saat. Duhai temanku, hafalkan ini. Bekal tuh nanti, jangan kau lupa. Tak akan rugi kau pelajari. Semuanya sangat berguna. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis. Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman. Minta maaflah jika kamu punya salah. Tapi yang terpenting, kata terima kasih. Let's go! Hai temanku, dengarkan ini. Ku punya 4 kata ajaib yang selalu bisa engkau gunakan setiap waktu, setiap saat. Oh duhai temanku, hafalkan ini. Bekal untuk nanti, jangan kau lupa. Tak akan rugi kau pelajari. Orang besar sering terlupa. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis. Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman. Minta maaflah jika kamu punya salah. Tapi yang terpenting, terima. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis. Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman. Minta maaflah jika kamu punya salah. Tapi yang terpenting, kata terima kasih. Permisi dengan senyum yang manis. Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman. Minta maaflah jika kamu punya salah. Tapi yang terpenting, terima kasih. Akhirnya, Menteri 3 pun diangkat menjadi Menteri Utama yang membawahi menteri-menteri yang lain. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Menteri 1 dan Menteri 2 dikenakan hukuman, yaitu merawat kebun istana setiap hari selama 3 tahun di bawah pengawasan para pengawal istana.
أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ramai-ramai biar ketik